Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 11 bab Sistem Koordinasi pada Manusia bagian uji kompetensi 1. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan ciri-ciri bagian sel saraf berikut. Ciri-ciri neurit terdapat pada angka. Jadi untuk neurit itu sama dengan akson ya. Jadi ciri-ciri yang terdapat di akson yang pertama dia itu berupa juluran panjang. Kemudian bercabang-cabang, memiliki bagian yang terbungkus oleh selubung mielin. Jadi ada bagian terbungkus mielin, ada juga yang tidak. Nah, yang tidak itu disebut dengan nodus Ranvier. Intinya lalu fungsinya untuk mengantarkan impuls menjauhi badan sel. Oke, jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang C, nomor 2, 3 dan juga nomor 4. Nomor 2, perhatikan hasil pengamatan sel saraf melalui mikroskop berikut. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, nama bagian dan fungsinya ditunjukkan oleh. Jadi untuk A di situ adalah dendrit ya. Dendrit itu fungsinya untuk menghantarkan impuls dari ujung saraf sel lainnya ke badan sel. Kemudian untuk yang B itu adalah badan sel. Nah, fungsinya meneruskan impuls dari dendrit ke neurit atau akson. Dan yang C itu adalah akson. Nah, akson atau neurit ini fungsinya adalah untuk menghantarkan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lainnya. Jadi secara berurutan di sini jawabannya adalah yang A. Untuk yang kalau kalian perhatikan kan di situ ada banyak titik-titik warna hitam di sekitar sel sarafnya. Nah, itu disebut dengan sel glia. Nah, sel glia ini berfungsi untuk menghasilkan si selubung mielin. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang A. Nomor 3, cermati beberapa fungsi kerja sistem otonom berikut. Fungsi saraf parasimpatetik terdapat pada angka. Jadi untuk saraf otonom itu kan ada dua, ada simpatetik dan parasimpatetik. Dan keduanya itu bekerja secara berlawanan. Nih contohnya nih untuk parasimpatetik, contoh fungsinya yang pertama adalah memperbesar ukuran pupil. Kemudian bisa menghambat sekresi saliva, membesarkan ukuran bronkus, mempercepat detak jantung, menghambat kontraksi kantong kemih dan juga menghambat sekresi asam lambung. Nah, jadi itu contoh beberapa fungsinya, sebenarnya masih ada banyak lagi. Jadi kalian bisa cari di buku, bisa di scan di buku ini atau bisa juga cari di internet, banyak sekali ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang D, 2, 4 dan juga nomor 6. Nomor 4, perhatikan tahap-tahap dalam mekanisme jalannya impuls berikut. Urutan mekanisme jalannya impuls saat pemain sepak bola menendang bola adalah, jadi kalau untuk menendang bola ini kan berarti suatu kegiatan yang disengaja ya. Jadi bukan gerak refleks. Nah, kalau gerak disengaja atau gerak biasa seperti ini itu lebih mengarah ke sistem saraf pusat bagian otak. Jadi dimulai dari adanya rangsangan, kemudian diterima oleh reseptor yaitu alat indera kita. Nah, di reseptor ini terdapat neuron sensorik. Lalu dari neuron sensorik disampaikan ke interneuron yang ada di otak kita. Kemudian akan diproses oleh otak dan disampaikan ke neuron motorik, setelah itu baru efektor. Nah, efektor ini tergantung responnya ya. Bisa diterima oleh otot, bisa juga oleh hormon. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang A, 4, 5, 2, 1, 3, 6. Nomor 5, setelah mengalami kecelakaan, seorang pria tidak dapat berjalan dengan normal. Pria tersebut sering terjatuh jika tidak ditandu atau berpegangan pada sesuatu. Agar kondisinya kembali seperti semula, bagian otak yang harus menerima tindakan medis adalah, nah bisa dilihat ya, ini berarti sepertinya tidak ada kerusakan di bagian kaki, fokusnya pada soal ini adalah di bagian otak. Jadi dia tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya sendiri. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti ada kerusakan di bagian otak yang fungsinya untuk keseimbangan. Siapa? Yaitu otak kecil. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Kerusakan pada bagian yang ditunjuk oleh huruf P dapat mengakibatkan. Jadi bagian otak yang ditunjuk pada huruf P ini adalah medula oblongata. Nah, untuk medula oblongata salah satu perannya itu adalah untuk mengatur detak jantung.
Oleh karena itu, jika ada gangguan pada medula oblongata, tentu saja akan mempengaruhi kerja organ jantung sehingga detak jantung menjadi tidak normal. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 7, hormon X berfungsi mengendalikan kadar kalsium dan fosfat dalam darah dan juga tulang. Hormon X tersebut diproduksi oleh kelenjar Y. Nah, hormon X dan kelenjar Y yang dimaksud di sini adalah jadi hormon yang fungsinya untuk mengendalikan kadar kalsium dan fosfat dalam darah dan tulang itu adalah parat hormon ya. Ingat-ingat ya, parat hormon. Nah, parat hormon ini diproduksi oleh kelenjar paratiroid. Oke, jadi jawabannya secara berturut-turut itu adalah yang E. Hormonnya adalah parat hormon, kelenjarnya adalah kelenjar paratiroid. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang ditunjuk oleh huruf X adalah, jadi kelenjar yang ditunjuk oleh huruf X di sini adalah kelenjar tiroid nih. Nah, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid itu ada beberapa. Contohnya nih ada tiroksin. Tiroksin itu untuk mempengaruhi metabolisme tubuh dan juga pertumbuhan fisik. Lalu yang kedua ada tirodotironin. Nah, tirodotironin ini fungsinya adalah untuk mempengaruhi distribusi air dan juga garam yang ada di dalam tubuh. Kemudian ada juga kalsitonin yang fungsinya untuk memacu pengendapan kalsium yang ada di dalam tulang. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjutkan ke nomor 9. Perhatikan gambar letak kelenjar berikut. Hormon yang berfungsi memacu pengendapan kalsium dalam tulang diproduksi oleh bagian yang ditunjuk oleh huruf apa? Oke, jadi ini satu persatu dulu ya. Untuk A, di situ A adalah kelenjar pituitari ya. Untuk yang B itu adalah kelenjar tiroid. Bisa kalian catat A tadi pituitari, B kelenjar tiroid. Kemudian yang C itu adalah kelenjar timus. Yang D adalah kelenjar adrenal dan E adalah kelenjar pankreas. Nah, di sini yang fungsinya untuk memacu pengendapan kalsium dalam tulang itu adalah hormon kalsitonin. Hormon kalsitonin sendiri diproduksi oleh kelenjar tiroid. Oke, jadi yang B ya jawabannya. Nomor 10. Grafik berikut menunjukkan aktivitas hormon oksitosin dan prolaktin adalah, jadi untuk oksitosin itu berperan dalam merangsang kontraksi otot uterus saat proses melahirkan. Namun selain itu, si oksitosin juga berperan dalam merangsang pelepasan ASI oleh kelenjar payudara. Sehingga hormon ini akan diproduksi semenjak dari masa kelahiran hingga menyusui ya. Jadi dari melahirkan hingga menyusui oksitosin tuh. Terus untuk yang hormon prolaktinnya berperan dalam memicu produksi ASI oleh kelenjar payudara. Nah, hormon yang prolaktin ini hanya akan dihasilkan saat proses menyusui. Jadi grafik yang tepat itu adalah grafik yang C. Jadi untuk oksitosinnya dari mulai proses melahirkan hingga menyusui, sedangkan prolaktin hanya pada proses menyusui. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.